Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhana. Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal persiapan OSN 2025 tingkat SD atau MI bidang matematika part yang ke-21. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi bangun datar. Gimana? Apakah kalian sudah siap belajar bersama kami? Kalau misalkan sudah siap, yuk persiapkan alat tulis kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau misalkan ada uang berlebih, yuk berlangganan sekarang karena kami akan membuat konten eksklusif buat kalian khusus yang berlangganan pada mulai Januari 2025. Yuk daftar sekarang di program membership kami ini. Nah, kalau misalkan kalian lagi nyari juga pelatihan online rutin persiapan OSNK 2025 untuk mata pelajaran yang matematika maupun yang IPA, kami akan membuka kelas baru pada Januari 2025. Yuk daftar sekarang. Harganya terjangkau dibanding dan ilmu yang akan kalian dapatkan. Oke, yuk daftar sekarang. Nah, di sini kita akan mulai dari nomor 60 ya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Banyaknya persegi pada gambar di samping ini adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya tentu kita akan mencoba menghitung berapa banyak persegi mulai dari yang satu satuan, dua satuan, dan juga tiga satuan pada gambar ini. Kita mulai dari persegi yang satu satuan dulu ya, persegi yang satu satuan. Maksudnya yang satu satuan kayak gimana? Yang ini maksudnya contohnya kayak gini ya. Satu kotak ini adalah dihitung sebagai satu. Kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ternyata ada 14 kotak yang ukurannya satu satuan. Nah, kita lanjut untuk persegi dengan ukuran berikutnya, yaitu yang dua satuan ya, yang terdiri dari 4 kotak. Nah, di sini kita akan lihat, kita pakai alat bantu ya supaya lebih mudah untuk menjelaskan ke kalian. Ya, ini adalah yang pertama, ini 1, kemudian di sini 2, ini 3, kemudian ini 4, kemudian ini 5, kemudian ini 6, kemudian ini 7. Nah, ternyata ada 7 kotak dengan ukuran 2 satuan ya. Kemudian yang paling besar lagi nih, yang paling besar itu yang satuannya terdiri dari 3 kotak kecil ya. Jadi persegi dengan 3 kotak ya, 3 satuan ya. Nah, di sini coba kita hitung ya. Kita hitung ini adalah yang pertama, kemudian yang ini adalah yang kedua. Nah, ternyata hanya ada 2 ya. Yang terdiri dari ukuran 3 kali 3 ya, 3 satuan maksudnya. Nah, di sini kita tulisin di sini bahwa ini adalah 2. Kemudian kita tinggal jumlahin aja ya. 14 tambah 7 itu 21 tambah 2 adalah 23. Berarti ada 23 persegi pada gambar tersebut. Jawaban yang benar adalah opsi C, yaitu 23. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, yuk komen aja di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kalau misalkan kalian lagi nyari buku rekomendasi persiapan OSN matematika terbaik di Indonesia, yuk pesan sekarang buku-buku berikut di nomor kami di 0878 60622162. Oke? Nah, di sini kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Keliling persegi panjang adalah 132 cm. Jika panjang persegi panjang 2 kali lebarnya, maka luasnya adalah titik-titik cm persegi. Nah, di sini kita akan tuliskan dulu apa yang diketahui. Dikatakan bahwa keliling dari persegi panjang yang ada di soal ini adalah 132 cm. Kita tahu rumusnya keliling panjang. Kita ketahui bersama bahwa keliling dari persegi panjang itu adalah 2 dikaliin panjang tambah lebar ya. Berarti ini adalah setara dengan 132 cm. Kita punya info selanjutnya, dikatakan panjangnya adalah 2 kali lebarnya ya. Berarti panjang itu sama dengan 2 kali lebarnya. Nah, kita akan memanfaatkan info ini kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi, rumus keliling persegi panjang. Maka kita akan peroleh 2 kali P. P-nya ini kita ganti ya, kita ganti dengan 2L. Maka di sini 2L tambah L sama dengan 132 cm. Berarti kan 2 dikaliin dengan 3L sama dengan 132 cm. Nah, di sini ini kan bisa dikali ya. Kali aja dapatnya 6L sama dengan 132 cm. Berarti untuk mendapatkan L adalah 132 dibagi dengan 6. Ini kalau misalkan dibagi dapatnya adalah 22 cm. Berarti lebarnya adalah 22. Nah, untuk mendapatkan panjangnya kita ketahui bersama bahwa panjangnya adalah 2 kali lebarnya. Berarti kan panjangnya sama dengan 2 dikaliin dengan 22 tadi. Maka kita peroleh panjangnya adalah 44 cm. Berarti
kita sudah memiliki panjang dan lebarnya, kita sudah siap untuk mencari luasnya. Berarti kan luasnya itu kan bisa diperoleh dari panjang kali lebar. Berarti kan 44 tinggal dikaliin aja dengan 22. Kita hitung ya, kalau mau gampang ini kan 4 ya, 4 kali 11 kemudian 2 kali 11 ya. Maka di sini kita tinggal hitung 4 kali 2 8, 11 kali 11 adalah 121. Ini kan sudah mulai gampang kalau cuma dikaliin seperti ini ya. 8, ini 6 ingat 1, 8 kali 1 tambah 1 itu 9 ya. Udah, jawabannya adalah 968 cm persegi luas persegi tersebut. Jawabannya adalah yang B. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari kumpulan simulasi soal OSNK SD 2025 bidang matematika ataupun yang IPA, maka kami menyediakannya secara gratis di website kami. Kalian bisa tinggal download aja. Yuk cek sekarang di www.bimbelarohan.id. Nah, website ini ada untuk kalian ya. Silahkan dicek-cek aja produk-produk buatan kami. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah segitiga siku-siku memiliki tinggi 4 cm dan panjang alas 8 cm. Panjang sisi miringnya adalah titik-titik cm. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan yang namanya teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras ini bunyinya kayak gimana, Kak? Oke, bunyinya itu adalah sisi miring, kita tulisin miring aja ya. Miring itu kita pangkatkan 2, itu nilainya akan sama dengan sisi tegak. Sisi tegak pangkat 2 ditambahkan dengan sisi alas atau sisi datar ya, kalau bahasanya sisi datar. Sisi datar pangkat 2. Nah, di sini kita punya info bahwa tinggi. Nah, tinggi itu yang mana? Kalau misalkan gambar segitiga kan gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat tingginya itu berarti yang bagian sini yang 4, kemudian panjang alas yang 8 nih berarti yang bawah. Berarti kan sini sisi miring, berarti miring pangkat 2. Ini kita sama dengan kan tegaknya itu berarti yang ini adalah sisi tegak ya. Tegak berarti tinggi, berarti 4 pangkat 2 ditambahkan dengan yang bawah yang datar atau alasnya ya. Ini adalah sisi datarnya, itu adalah 8 pangkat 2. Nah, berarti ini kita tinggal hitung aja ya. 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4 16. Kemudian 8 pangkat 2, 8 kali 8 adalah 64. Kita jumlahin dapatnya berapa? Dapatnya adalah 80. Nah, berarti sisi miring pangkat 2 ya. Berarti kan untuk mendapatkan sisi miring aja itu berarti kita akan mengakarkan. Lawan dari pangkat 2 adalah akar. Berarti akar dari 80. Nah, 80 ini kalau kalian nggak tahu bisa kita ubah ya menjadi 16 dikali 5 ya, setara ya. Dia kalau bisa dibuatin perkalian suatu bilangan kuadrat sempurna dikalikan dengan bilangan lain. Nah, 16 ini adalah bilangan kuadrat sempurna karena bisa diciptakan dari 4 pangkat 2. Nah, untuk mendapatkan hasil akhir yang ada di pilihan jawaban, kita bisa gunakan sifat bilangan akar-akar ya. Bisa kita pisahkan perkaliannya ini menjadi akar 16 dikaliin dengan akar 5. Nah, akar 16 itu kalau misalkan ini diakarin ya, maka pangkat 2 dan akarnya akan saling menghabisi, maka jawabannya adalah 4. Maka ini 4, kemudian akar 5 nggak bisa diakarin ya udah, jawabannya berarti 4 akar 5. Jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu 4 akar 5 panjang sisi miring dari segitiga siku-siku yang ada di soal ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini kami sudah menyiapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Yuk dikerjakan. Nah, sebelum kita akhiri video pada pertemuan kali ini, kami dari Bimbingan Belajar Arhan itu sudah membuat prediksi soal OSNK SD 2025 untuk bidang matematika yang sangat sesuai dengan soal asli OSNK SD 2024 yang bulan Mei dan juga bulan Maret. Kami memodifikasi soalnya sehingga nanti kalian bisa gunakan untuk mengecek pemahaman kalian itu sudah paham belum tentang soal asli OSNK yang keluar di tahun 2024. Cocok banget digunakan untuk pelatihan di sekolah. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan cek di website kami bimbelarohan.id atau hubungi kami di 087860622162. Yuk check out sekarang. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.